warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita dalam pelajaran bimbingan dan konseling bersama Ibu Afrianur Musdalifah. Baik anak-anak, nanti akan ada pembelajaran. Semoga anak-anak dapat ikut berpartisipasi menyimak pelajaran PJJ kita hari ini. Oke, terima kasih. Kami dalam pergaulan dimanapun kita berada, khususnya di dalam sekolah, sering kita jumpai perilaku siswa yang suka melakukan mengejek, memukul, mengintimidasi, mengumpas, memfitnah, dan sebagainya, menertawakan. Itu termasuk pada tindakan dan perilaku yang menyakiti, baik itu verbal, psikologis, emosional, serta bisa juga dalam bentuk fisik. Nah, jadi anak-anak, bullying ini bukan hanya mengejek secara verbal saja, tapi memukul pun itu juga termasuk pada bullying. Bu, kenapa sih kok ini bullying ini kan sepele, Bu? Nah, namanya saja terdengar itu sepele, namun undang-undang untuk kekerasan pada anak pun sudah berlaku. Jadi kekerasan itu bukan hanya pada memukul saja, tapi membuli pun, berkata kasar pun itu bisa ditindak pidana. Nah, jadi kenapa bullying ini perlu Ibu bahas, perlu Ibu kaji di kegiatan bimbingan konseling ini, karena akan berdampak pada toxic people. Jadi merusak pemikiran tiap manusia, termasuk anak-anak Ibu jika terjadi ada yang suka membuli. Nah, jadi membuli ini Ibu sampaikan, dia itu tidak berupa verbal saja, tapi psikologis, emosional, bisa berupa fisik. Nah, selanjutnya, jadi kalau sudah menemukan bullying ini, kita jumpai orang yang suka membuli, si korban ini akan merasa tidak nyaman, terancam, terganggu. Di lingkungan tersebut dia nggak bisa berekspresi karena ada beberapa oknum yang suka menertawakan. Itu juga termasuk pada bullying, ya. Jadi bullying itu bukan hanya mengejek, tapi memfitnah pun itu termasuk bullying. Nah, sebelum membahas pada video, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu bullying, ya. Bullying itu bisa dilakukan sekelompok atau per orang yang merasa lebih kuat secara fisik dan mental bila dibandingkan korban. Maksudnya apa, Bu? Nah, jadi kalau bullying ini untuk yang melakukan bully, orang yang suka bully itu dia merasa dirinya kuat, dia merasa mentalnya kuat. Oh iya, banyak nih segerombolan teman-teman saya yang bisa mendukung saya. Nah, jadi disitulah terjadinya tindakan kekerasan secara fisik maupun psikis. Nah, jadi yang Ibu maksud psikis itu adalah psikologis. Cara kamu berpikir itu bisa rusak jika bertemu orang yang suka membuli. Nah, jadi yang dimaksud bully ini, dia itu bentuk dari perilaku seseorang dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang, kontinu, dengan tujuan mengganggu anak lain atau si korban yang lebih lemah darinya. Nah, jadi ya, bullying ini kita harus bisa secara universal dalam berpikir. Karena apa? Sebelum kita menjudge, memfitnah, mengejek, menertawakan, menyindir teman sesama teman, ini bullying ini bukan hanya dalam bentuk siswa aja ya. Dimanapun nanti kamu di dunia kerja ataupun dimana kamu tinggal, pasti kamu akan menemukan toxic people, seseorang yang suka membuli, nah suka merusak pemikiran orang. Nah, jadi bullying ini dia karena merasa dirinya kuat, jadi dia berusaha untuk menjatuhkan seseorang yang di sebelahnya untuk merasa lemah dan hancur gitu. Nah, jadi Ibu akan mengatakan sekali lagi bahwasannya kita hidup bersosial itu nggak bisa selamanya kita menganggap seseorang itu lemah, ya, merasa dirinya kurang dari kita. Kadang sesuatu yang kita lihat lemah
itu dia sebenarnya mempunyai keistimewaan, kelebihan yang nggak kita punya. Nah, jadi ibu mengharapkan anak-anak untuk siapapun itu yang melakukan tindakan bullying atau yang menjadi korban yang sering kena bully, untuk berusaha dari dini mungkin untuk tidak melakukan bullying lagi, berusaha untuk menghargai tiap manusia, karena tiap manusia itu proses berkembangnya itu berbeda-beda. Nah, jadi kita nggak bisa menghakimi seseorang, oh dia seperti ini, itu termasuk membullying ya. Menghakimi itu termasuk bullying juga, karena kita itu termasuk toxic people. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai tindakan intimidasi. Intimidasi itu misalkan gini, dia ngapain tuh. Setiap tindakan kita selalu diawasi dengan dia. Nah, nanti dijadikan bahan tertawaan, dijadikan bahan pengejekan. Biasanya orang yang suka membuli itu biasanya ya, dia tidak memiliki apa yang kita punya. Baik itu bukan secara materi ya nak ya, yang punya itu maksudnya mungkin karakter kita yang nggak dipunya sama dia. Nah, jadi sehingga dia merasa dirinya kurang ya, jadi dengan cara dia pengen dekat dengan kita ya dengan cara membuli, tapi itu sebenarnya salah. Itu termasuk toxic people. Jadi kita dimanapun tinggal pasti kita selalu menemukan orang-orang yang selalu membuat kita menjadi racun gitu, membuat kita nggak nyaman, merasa terancam. Nah, nanti ibu akan membahas bagaimana caranya mengatasi toxic people seperti itu dimanapun kita berada. Oke. Di sini ada seseorang atau sekelompok. Jadi bullying itu bukan hanya per orang, namun sekelompok pun bisa. Nah, kalau sekelompok, secara fisik bisa nggak? Iya, karena bullying itu bukan hanya mengejek saja. Mengejek kan itu berarti psikis ya jatuhnya ya. Nah, kalau ke fisik itu mau seperti memukul, melabrak, kemudian memukul bagian tubuh kita. Nah, itu juga termasuk bullying. Nah, itu sudah ada undang-undangnya untuk kekerasan anak dan perempuan. Nah, jadi harus hati-hati ya nak ya, dalam bertindak kita berusaha mungkin untuk menghargai setiap manusia. Jangan kita menganggap orang ini lemah jadi kita bisa minyak. Kadang sesuatu yang lemah itu sebenarnya yang suatu saat prosesnya akan lebih baik. Nah, jadi ketika kita menemukan ada seseorang yang lemah, kamu berusaha mungkin untuk mendekatinya, siapapun itu, kamu berteman dengan siapapun, kamu dengan siapapun, berusahalah untuk menghargai ciptaan yang Allah kasih, yang Tuhan kasih, gitu ya. Kemudian bullying dapat nah ini di sini sudah ibu jelaskan. Bullying dapat berbentuk tindakan fisik dan verbal. Verbal itu seperti memfitnah, mengejek, menertawakan, menyindir. Nah, itu juga termasuk verbal ya nak ya. Tindakan fisik itu yang sudah ibu katakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, Bu, ini maksudnya apa secara langsung? Nah, secara langsung ini maksudnya seperti ini. Ada seseorang yang membuli, dia secara langsung dengan nama kita, maupun yang tidak langsung. Kalau yang tidak langsung, mungkin dia dengan cara menyindir, namun kita ada di situ. Nah, gimana caranya kita berhadapan dengan toxic people itu? Mari kita lanjutkan pembahasan ini selanjutnya ya. Nah, jenis-jenis bullying. Nah, di sini jenis-jenis bullying ada 4. Yang pertama, Ananda harus tahu bullying itu secara verbal seperti apa. Nah, tadi Ibu udah jelaskan, secara verbal itu misalkan yang Ibu sebutkan tadi, mengejek, memfitnah, menindas, nah gitu ya. Yang kedua, bullying secara fisik. Nah, bullying secara fisik, mengejek atau penindasan secara fisik ini termasuk memukul, menendang, menampar, tersandung, mencubit. Nah, mencubit itu juga termasuk pada bullying secara fisik. Enak ya. Mendorong atau merusak properti.
Merusak properti itu maksudnya apa, Bu? Nah, merusak properti itu kamu kesal dengan seseorang namun kamu pukul itu barang yang di sekitar kamu. Nah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya ada orangnya, kamu kesal akhirnya kamu banting itu barang segala macam, itu termasuk bullying juga secara fisik. Ya. Bullying fisik ini menyebabkan kerusakan jangka pendek dan bisa jangka panjang. Nah, jangka panjangnya ini buat si korban bisa jadi itu akan panjang karena bullying ini termasuk pada kerusakan karakter untuk si korban. Kemudian yang ketiga, bullying ini secara relasional atau sosial. Nah, di dalam berhubungan dengan teman atau masyarakat, pokoknya berteman, berelasi dengan siapapun, pasti kita menemukan bullying. Bullying kalau anak zaman sekarang namanya netizen kayaknya ya. Ya, netizen. Nah, bagaimana kita menyikapi netizen seperti itu? Apakah kita harus bunuh diri atau kita harus never give up? Kita mau jadi korban atau jadi pejuang? Nah, di dalam hidup pasti kita akan dihadirkan oleh Tuhan itu orang-orang yang baik dan orang-orang yang melecehkan, menindas. Nah, jadi bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, menyikapinya karena setiap manusia itu prosesnya kan berbeda-beda. Ada yang prosesnya lancar tapi kedepannya seperti apa kita nggak tahu. Nah, maka dari itu kita berusaha untuk menghargai setiap manusia dalam bentuk apapun. Apa itu dia pekerjaannya, fisiknya, mungkin dia perkataannya kurang menyenangkan kita nggak bisa membuli. Jangan kita membuli dia karena kebanyakan orang itu berusaha untuk menghakimi dan nanti kalau suatu saat kamu butuh dia bagaimana? Kamu pasti bakal malu kalau kamu sering membuli. Nah, jadi dengan pembahasan bully ini Ibu berharap kamu dapat mempraktekannya agar tidak menjadi tukang bully gitu. Jangan menjadi manusia yang toxic people, menjadi membuat orang lain menjadi teraniaya dengan kehadiran kamu gitu. Nah, berusahalah untuk menghargai setiap perbedaan manusia. Nah, ini namanya bullying secara relasional atau sosial di dalam berhubungan dengan manusia, masyarakat, dimanapun kamu berada. Yang keempat, bullying, penindasan elektronik atau cyber. Ini apa, Bu, maksudnya? Nah, elektronik ini seperti handphone, kamu mengejek seseorang lewat handphone atau kamu menggibah, memfitnah, mengomongin orang lain itu lewat handphone yang belum tentu itu bakal terjadi pada diri orang itu. Ngurusin banget kamu orang. Nah, itu termasuk bullying elektronik atau cyber. Kamu berusaha untuk ngurusin orang melalui elektronik, handphone yang kamu punya atau YouTube, Facebook, Messenger, semua yang bersifat elektronik itu dapat juga termasuk pada bullying jika kamu terlalu sibuk menjudge, menghakimi, membuli, memfitnah, ngomongin orang, baik itu kejelekannya. Nah, itu termasuk pada elektronik kalau kamu menggunakan aplikasi-aplikasi untuk menindas seseorang. Oke. Selanjutnya, sebab dan dampak negatif bullying, sebab dan dampak negatif penindasan. Sekali lagi Ibu sudah mengatakan penindasan ini bukan hanya berupa fisik tapi berupa psikis, verbal, yaitu yang Ibu sebutkan tadi, memfitnah, menertawakan orang, menyindir, ngomongin orang lain yang belum tentu itu terjadi. Nah, ini sebab-sebabnya akan kita jelaskan. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Nah, jadi mungkin bullying ini, kenapa orang itu sering bullying? Mungkin dia pernah mengalami, dia dulunya sebelum dia membuli orang lain, dia pernah dibully oleh orang lain juga atau seniornya. Jadi terbentuklah dia sekarang suka ngebully orang, ngomongin orang, nertawain orang seolah-olah dirinya suci. Nah, itu nggak baik ya, Nak ya. Itu harus dihindari perbuatan menindas. Karena
setiap manusia itu mempunyai keistimewaan masing-masing. Kita nggak bisa memfitnah proses perkembangan manusia gitu loh. Nah, jadi turun-temurun ini mungkin sebabnya kenapa bisa ada bullying, karena dari sebelum kita kecil atau dari kita SD, SMP, SMA, mungkin kita pernah merasakan dibully, akhirnya kita pas sekarang ini sudah membeli, itu harus dihindari ya nak ya. Kemudian yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, ini harus dihindari ya nak ya. Biasanya orang yang suka membuli itu dia pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, jadi dia ingin melakukan hal yang sama itu seperti saat ini gitu. Atau mungkin dia kurang perhatian dari orang lain, atau dia mungkin sering dibully di keluarganya, sering dibanding-bandingi oleh keluarganya, sering dijudge oleh keluarganya. Jadi dia melakukan perlakuan yang sama kepada orang lain, itu harus dihindari nak ya. Kemudian poin yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Nah, jadi yang ketiga ini maksudnya apa Bu? Nah, maksudnya kenapa bullying ini sebabnya bisa ada? Mungkin ada seseorang yang kepengen, mungkin dia kurang perhatian dari seseorang, atau dia mungkin kurang perhatian di keluarganya, kurang perhatian di rumahnya, atau dimanapun dia tinggal dia kurang perhatian. Jadi dia ingin menunjukkan identitasnya tapi secara salah. Nah, jadi berulah. Nah, disitulah dia pengen membuat kekuasaan dan kekuatan. Atau contoh di dalam kelas dia merasa ingin menguasai kelas. Dia ingin menguasai, dia pengen merasa dirinya kuat di hadapan teman-temannya. Akhirnya dia ingin melakukan tindakan kekerasan atau dia berusaha untuk membuli. Ya, yang keempat yaitu kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai yang diharapkan. Nah, jadi ada beberapa orang yang merasa dirinya dia kecewa, kok saya berusaha untuk menghargai orang lain, namun yang sering saya temukan adalah pembulian atau penindasan. Nah, akhirnya dia berusaha untuk menindas. Nah, itu harus dihindari ya nak ya. Kemudian poin yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Kadang ada beberapa orang yang mempunyai sifat pendendam. Nah, jadi dia merasa ingin karena dia pernah merasa dilukai atau membuat dia merasa disinggung, akhirnya dia dengan cara membuli akhirnya dia merasa puas karena telah menzalimi orang lain. Nah, itu ada beberapa orang seperti itu biasanya ada. Nah, itu harus bisa dihindari sebisa mungkin. Poin yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Nah, jadi kita di dalam kehidupan bersosial berusaha mungkin kita mengatur tata cara kita berbicara, karena apapun yang kita sampaikan belum tentu maksud kita itu sampai ke orang lain seperti yang kita pikirkan. Nah, jadi di dalam berhubungan sosial kita perlu saling menghargai apa yang kita ajak bicara atau suatu kelompok tersebut mengganggu atau tidak. Tuh, ya. Selanjutnya, dampak negatif bullying. Ini tadi kita membahas sebabnya ya nak ya. Nah, kemudian kita membahas dampak negatif bullying. Yang pertama, terganggu fisiknya secara cedera, luka, sakit dan sebagainya. Nah, ini kalau poin ke-1 termasuk bullying secara fisik ya. Karena dia melukai atau menyakiti lawannya itu dengan secara kekerasan. Poin yang kedua, tertekan psikisnya, kejiwaannya. Nah, jadi bullying ini bukan karena fisik, tapi kejiwaannya juga terkena. Nah, seperti dia takut, cemas, ini contoh seperti di kelas. Nah, ada beberapa anak yang misalkan suka membuli, menertawakan, mengejek, memfitnah, menggosip. Nah, akhirnya apa? Yang digosipinnya itu menjadi takut, cemas, rasa tidak nyaman di kelas tersebut, resah, tertekan, gejala tekanan psikis lainnya. Ada beberapa misalkan anak yang rajin. Nah, itu kalau pasti kita bakal menemukan
di dalam satu kelas itu, oh dia nih cari muka nih, oh dia nih merasa ini nih ikut praktek mulu segala macam. Nah itu orang-orang yang seperti itu berusaha mungkin untuk dirubah ya. Nah ya, entah itu siapapun, bullying itu sangat merusak karakter dan psikis seseorang ya. Merasa korban itu menjadi tertekan loh, kita termasuk menzolimi seseorang jadinya. Karena kita menindas seseorang tersebut secara kejiwaannya, merasa tidak nyaman di suatu kelas itu. Nah, membuat belajar seseorang itu menjadi tidak nyaman, jadi dia tertekan. Nah, poin yang ketiga yaitu pergaulan sosial terganggu. Akhirnya apa? Orang yang suka kena bully, dia jadi di lingkungan sosial, dia jadi minder. Dia takut-takut mau ngomong, takut diketawain, takut diintimidasi. Intimidasi tahu? Takut diliatin atau sebagaimana, takut disindir, grogi atau di bagaimanapun. Nah, poin yang keempat yaitu terganggu prestasi belajarnya. Seperti akhirnya apa yang kena bully? Nilai jelek, tidak berkonsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Nah gitu. Selanjutnya, mencegah dan melawan bullying. Untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban tindakan bullying, antara lain dapat kita lakukan adalah 1. Hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Nah itu akan membuat orang lain jadi iri, dengki kalau kita bawa sesuatu yang berlebihan. Nah yang kedua, jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Ajaklah teman kamu untuk berjalan atau siapapun itu. Ya. Yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Nah, pelaku bullying itu jika kita menemukan toxic people, kita berusaha untuk hindari aja orang tersebut. Jangan kita ladenin atau kita terpancing gitu. Nanti ada cara-caranya. Yang keempat, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Kalau kita berada di dekat orang yang suka bullying, kita akan ikut-ikutan karakternya. Nah, sifatnya akan ikut-ikutan oleh kita. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu kenali dan perhatikan pelaku bullying. Nah, kamu sebisa mungkin pasti sudah tahu bagaimana ciri-ciri pelaku bullying. Kamu berusaha untuk memahami dan mengenali bagaimana sih itu tipe-tipe ciri-ciri orang yang suka bullying. Nah, poin yang keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Ingat, karena akan ada undang-undang kekerasan pada anak-anak dan perempuan dalam melakukan tindakan kekerasan. Itu sangat tidak baik dan itu sangat dicegah oleh pemerintah juga ya. Nah, sedangkan untuk melawan pelaku bullying, kita dapat mengambil sikapnya sebagai berikut. Yang pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Nah, kamu berusaha untuk bukan cuek ya nak ya, tapi kamu berusaha untuk tampil percaya diri. Apapun yang disampaikan orang, apapun yang ditanggapi orang, kamu sebisa mungkin tunjukkan bahwasanya kamu nggak seperti itu. Nah, yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Kamu berusaha untuk fokus. Ada beberapa tujuan hidup kita, apapun yang kita ambil, kita fokus, kita tujuan utama prioritas kita itu apa Nah, jadi anak-anak berusaha coba kamu tulis di buku tulis apa yang menjadi prioritas kamu dan apa yang tidak menjadi prioritas. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang lebih utama dan lebih penting di dalam hidup kita, tentu jika ada yang mengganggu kita atau menindas kita, kita bisa bersikap tenang. Namun jika sudah dia melakukan tindakan kekerasan, segera lapor pada yang lebih berwajib. Atau jika kamu di sekolah, kamu bisa lapor di sekolah melalui guru ataupun wali kelas kamu gitu. Yang ketiga, poinnya, jangan biarkan emosi terpancing. Nah, biasanya orang yang suka melakukan bullying, mengejek, menertawakan itu dia minta dipancing itu.
Nah, kamu berusaha mungkin jangan sampai terpancing, jangan sampai kamu ikut-ikutan marah, kamu yang dia lagi menertawakan kamu terus kamu ikutan marah, jangan sampai kamu terpancing oleh emosinya. Karena dia tuh pengen lihat kamu itu emosi marah-marah. Dia seorang atau sekelompok yang membuli ya, ingin melihat korbannya itu merasa terpancing dan akhirnya kamu menjadi pusat sorotan orang lain. Nah, hati-hati itu. Kamu harus bisa membentengi diri kamu sendiri. Poin yang keempat, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban atau laporkan. Nah, ini kita sudah masuk di era individual. Nah, sebisa mungkin jika kita melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah dia. Jangan kamu melihat, misalkan contoh kamu melihat di jalanan atau di kelas ada yang merasa ditindas. Kemudian kamu hanya melihat saja. Melihat atau hanya sekedar lewat. Nah, itu sebisa mungkin kita tolong. Karena apa? Dia sedang terancam, baik secara fisik maupun kejiwaannya. Nah, bahaya. Orang kalau sudah kejiwaannya terganggu, akan ada berbagai macam hal-hal negatif yang akan mempengaruhi lingkungan di sekitar. Nah, jadi kamu kalau menemukan teman atau orang lain yang menjadi korban penindasan, bullying, baik itu secara fisik maupun kejiwaan, sebisa mungkin kamu tolong bantu. Mungkin kamu bisa melaporkan atau ke siapa yang kamu bisa tolong gitu. Jangan kamu cuek atau main lewat aja, karena apapun yang kita lakukan, kebaikan kita saat ini, pasti suatu saat atau suatu hari anak-anak pasti akan mendapat kebaikan juga, entah mungkin ditolong oleh orang lain juga gitu. Jadi jika ada melihat temannya merasa ditindas, tolong saling membantu atau saling melaporkan gitu ya, agar tidak terjadi lagi teman-teman yang suka membuli. Nah, poin yang kelima yaitu lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Jadi ketika kamu ditindas, kamu lakukan perlawanan, jangan kamu diam aja, tapi kamu berteriak atau kamu lari dari tempat atau lokasi tersebut dan lakukan tindakan mencari pertolongan. Jangan sampai itu yang membuli itu per orang atau per kelompok dibiarkan begitu saja di tempat atau lokasi. Jadi kamu sebisa mungkin untuk melaporkan pada yang lebih berwajib. Poin yang keenam, catatlah tempat orang-orang yang terlihat dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan ke orang tua, ke guru atau pihak yang berwajib yang Ibu sampaikan tadi. Oke. Anak-anak, dari setelah tayangan pembelajaran kita hari ini, semoga dapat bermanfaat. Kemudian tugas-tugas silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga jarak sesuai protokol pemerintah. Ibu akhiri dari materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.